Kasus ini terbongkar dengan cara yang tidak biasa. Berawal dari seorang perempuan yang meregang nyawa dalam kondisi sangat mengenaskan. Tubuhnya ditemukan tanpa busana dan ada sebuah luka bekas sajam di bagian dadanya. Penyelidikan sempat terhambat karena tidak adanya bukti atau petunjuk yang ditinggalkan. Tapi tiba-tiba, pihak yang berwenang bisa menangkap pelaku melalui petunjuk dari arwah sang perempuan. Bagaimana bisa arwah memecahkan kasusnya sendiri? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini menimpa seorang perempuan berusia 48 tahun bernama Tere. Dari kecil, Tere ini sangat menyukai, bahkan bisa dibilang dia terobsesi terhadap musik. Karena beberapa orang di keluarga Tere memang punya karir sebagai musisi. Tere pun berniat ingin menjadi seorang musisi yang handal. Dan gak main-main teman-teman, Tere ini bertekad dia akan menjadi musisi paling hebat di tengah-tengah keluarganya. Usaha Tere untuk mencapai impiannya ini gak kaleng-kaleng. Dia terus berlatih sampai akhirnya dia jago memainkan banyak sekali alat musik. Piano, biola, dan lain-lain. Tapi Tere sadar juga untuk jadi yang terbaik dia nggak bisa hanya belajar sendiri. Karena itu Tere pindah ke luar negeri untuk belajar main musik ya secara lebih dalam ketika usia Tere masih 20 tahunan. Tere memutuskan untuk belajar ke luar negeri karena menurutnya itu adalah langkah yang tepat untuk menuju mimpinya. Selain banyak pengalaman, dia berharap bisa mengenal lebih banyak orang. Tapi sayangnya rencana Tere tidak berjalan dengan mulus. Tere gagal meraih kesuksesan menjadi musisi. Meskipun demikian dia tetap mendapatkan gelar sarjana. Tapi Tere nggak menyerah begitu aja. Sambil masih terus mengejar mimpinya sebagai musisi yang paling baik, Tere nggak berdiam diri. Dia pun bekerja di sebuah rumah sakit sebagai seorang terapis pernapasan. Oleh rekan-rekan kerjanya, Tere ini dikenal sebagai seorang yang sangat baik, ramah, cerdas, dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Makanya banyak orang yang sangat menyukai Tere. Bahkan bisa dibilang Tere ini tuh gak punya musuh sama sekali. Saking rajinnya Tere bekerja, akhirnya dia diangkat sebagai pegawai tetap di rumah sakit itu. Dia pun bekerja di rumah sakit sampai usianya 48 tahun. Dan semua itu dia jalani dengan senang hati. Walaupun ya tadi, menjadi seorang perawat atau terapis itu bukan impian Tere di awalnya. Dan selama itu Tere memutuskan untuk tidak punya pasangan dan hidup sendiri di sebuah unit apartemen yang cukup sederhana. Meskipun Tere terlihat sebagai orang yang baik dan hampir gak punya musuh, tetap aja teman-teman, nasib tragis pun menimpa Tere pada akhirnya. Suatu hari pihak yang berwenang menerima laporan tentang adanya kebakaran yang terjadi di sebuah unit komplek apartemen tempat Tere tinggal. Ada sepasang suami istri yang melaporkan kalau mereka tuh melihat ada asap hitam pekat keluar dari unit apartemen miliknya Tere. Pihak yang berwenang dengan cepat menanggapi laporan tersebut. Beruntung mereka bisa cepat memadamkan api yang menyebar ke seluruh unit. Walaupun saat api ini padam, pihak yang berwenang itu menyadari ada sesuatu yang sangat janggal. Di dalam apartemen itu sama sekali gak ada orang. Kok bisa kebakaran terjadi? Sumber apinya dari mana? Masalahnya Tere itu sebagai pemilik unit juga gak bisa dihubungi. Pihak yang berwenang langsung mencari tahu penyebab kebakaran tersebut. Ketika pihak yang berwenang melihat beberapa ruangan, mereka menyadari nih ada satu hal yang aneh. Di dalam unit apartemen yang terbakar itu mereka menemukan ada sebuah kasur yang hangus di ruang tengah. Karena curiga mereka segera mengangkat kasur tersebut. Dan benar aja teman-teman, di bawah kasur itu ada tubuh seorang perempuan dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
Di tubuhnya ada luka bakar, kulitnya itu berwarna kecoklatan dan ada lepuhan-lepuhan. Dan posisinya itu mengangkang dan kelihatan ada luka akibat sajam di bagian dadanya. Posisi tubuh korban ini disebut juga dengan pugilistic attitude atau posisi tubuh yang menyerupai petinju sedang masang kuda-kuda. Pergelangan tangan dan kakinya menekuk, begitu juga dengan siku dan lututnya. Keadaan disebabkan suhu tinggi yang menyebabkan penggumpalan protein pada otot. Akibatnya terjadi pemendekan pada serat-serat otot sehingga otot itu seakan-akan menekuk. Posisi ini kadang-kadang disalahartikan seakan-akan korban itu mencoba melindungi diri. Nah, padahal sebenarnya ini adalah posisi yang diakibatkan oleh suhu tinggi. Pihak yang berwenang segera melakukan penyelidikan. Diawali dengan melakukan identifikasi terhadap korban. Dan memang benar teman-teman, korban adalah Tere, pemilik unit apartemen tersebut. Konfirmasi kalau Tere meregang nyawa karena luka bekas sajam di bagian dadanya. Luka bekas sajam yang sangat dalam di bagian dada bisa menyebabkan berbagai efek serius, tergantung pada lokasi dan organ yang terkena. Nah, misalkan luka mengenai jantung bisa menyebabkan tamponade jantung atau cairan tubuh yang menumpuk dalam perikardium atau selaput pada jantung. Atau bisa juga menyebabkan kebocoran cairan tubuh yang berakibat fatal. Karena cairan tubuh akan menumpuk di bagian rongga dada. Jika mengenai paru-paru bisa menyebabkan adanya penumpukan udara di selaput paru, namanya pneumotoraks. Atau penumpukan cairan tubuh di selaput paru namanya hemotoraks. Kebocoran cairan tubuh yang ekstrem. Luka yang dalam bisa merobek arteri atau pembuluh utama, misalkan arteri subclavia atau aorta thoracalis yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam hitungan menit akibat kehilangan cairan tubuh secara cepat. Misalkan tidak mengenai arteri atau pembuluh besar, cairan tubuh bisa tetap menggenang dalam dada, menyebabkan shock hipovolemik atau kerusakan organ-organ vital akibat kebocoran cairan tubuh. Selain itu, misalkan paru-paru terluka, korban bisa mengalami kesulitan bernapas dan cairan tubuh sampai keluar dari mulut. Jika diafragma atau otot pembatas antara rongga dada dan juga rongga perut itu terkena, bisa menyebabkan kesulitan bernapas yang lebih parah serta nyeri luar biasa yang menjalar sampai ke bahu. Karena nyeri ini korban bisa mengalami yang namanya shock neurogenik atau kegagalan organ-organ vital gara-gara menahan kesakitan yang teramat sangat. Pada saat Tere diperiksa, organ vital dalam rongga dadanya mengalami cedera yang menyebabkan kebocoran cairan tubuh. Selain itu, ditemukan adanya jelaga pada saluran napas ataupun karbon monoksida di otot dan cairan tubuhnya Tere. Ini menunjukkan kalau tubuh Tere ini terbakar setelah dia meregang nyawa, setelah Tere sudah tidak bernapas. Dan hasil olah TKP menunjukkan bahwa jelas sekali teman-teman ada indikasi tindak pidana penghilangan nyawa terhadap Tere. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tere bisa ditemukan meregang nyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan? Dan siapa pelakunya? Awalnya pihak yang berwenang mengira kalau Tere menjadi korban tindakan yang tidak senonoh. Mereka minta pihak forensik untuk meriksa jasad Tere. Ada nggak tanda-tanda yang menunjukkan Tere telah mengalami tindakan tidak senonoh? Setelah dilakukan pemeriksaan luar, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka yang mengarah ke tindakan tidak senonoh atau usaha mempertahankan diri. Hampir 100% tubuh Tere ini mengalami luka bakar. Tapi nggak ditemukan adanya patahan pada tulang atau dislokasi pada sendi. Dislokasi itu pergeseran pada sendi. Di bagian tubuh Tere yang lain juga ditemukan adanya luka-luka yang mengarah ke tindakan tidak senonoh. Kemudian tim forensik melakukan pemeriksaan organ intim dan juga lubang pembuangannya Tere. Teman-teman, yang namanya organ intim juga lubang pembuangan itu relatif lebih terlindung daripada bagian tubuh yang lain. Misalkan ada bengkak, kemerahan, lecet, robekan, walaupun tubuh terbakar itu masih bisa terlihat. Selain itu, adanya cairan tubuh atau ini juga masih bisa ditemukan pada organ intim bagian dalam. Tapi pada pemeriksaan Tere tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang mengarah ke tindakan tidak senonoh. Baik organ intimnya, bagian anus, semuanya bersih. Pada pemeriksaan otopsi juga tidak ditemukan adanya perlukaan pada mulut rahim. Di tubuh Tere itu hanya ada satu luka selain luka bakar, yaitu kekerasan akibat sajam di bagian dada.
Pihak yang berwenang kemudian mengubah kasus ini menjadi kasus perampokan. Karena setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ditemukan nih kalau beberapa barang berharga milik Tere menghilang entah kemana. Termasuk perhiasan miliknya yang harganya cukup mahal. Pihak yang berwenang juga menduga kalau pelaku adalah orang yang dikenal oleh Tere. Karena saat mereka kembali mengecek unit apartemennya Tere, nggak ada nih tanda-tanda adanya orang yang masuk secara paksa. Jadi, kalau berdasarkan analisis dari pihak yang berwenang, saat itu Tere mempersilakan pelaku masuk. Lalu ketika sudah di dalam rumah, tanpa diduga pelaku langsung menghilangkan nyawa Tere. Pelaku kemudian mengambil beberapa barang berharga milik Tere termasuk perhiasannya. Dan setelah selesai, pelaku mencoba menghilangkan bukti kejahatannya dengan cara membakar unit apartemennya Tere. Karena hal itu pihak yang berwenang jadi nggak bisa menemukan bukti-bukti kejahatan di dalam unit apartemennya Tere. Karena semuanya sudah terbakar. Karena hal itu juga pihak yang berwenang jadi kesulitan menemukan bukti-bukti kejahatan dalam unit apartemennya Tere. Mereka juga menemukan secari kertas di atas meja yang ada di dalam kamarnya Tere. Di atas kertas itu ada tulisan berikan tiket bioskop kepada AS, inisial, nggak tahu nih siapa. Pihak yang berwenang curiga kalau AS ini adalah pelaku tindak kejahatan yang terjadi pada Tere. Masalahnya saat pihak yang berwenang bertanya kepada orang-orang terdekat Tere, AS nih kira-kira siapa ya? Mereka semua mengaku tidak tahu siapa itu AS. Ada salah seorang temannya Tere yang bernama Ruth mengatakan, kalau di malam sebelum Tere ditemukan meregang nyawa, mereka berdua sempat mengobrol. Satu, Tere bilang ke Ruth kok ada orang yang akan datang ke apartemennya. Biasalah yang namanya sama cewek, Ruth pun godain si Tere. Dia tanya, nah siapa nih cowok yang mau datang ke apartemen kamu? Pacar kamu ya? Saat itu Tere tersenyum malu-malu. Dia bilang, ada deh, nanti juga kamu tahu sendiri kok. Dan pihak yang berwenang pun menduga kalau yang datang ke apartemen Tere saat itu adalah AS. Tapi sayangnya nggak ada bukti lebih lanjut atau saksi mata. Penyelidikan pihak yang berwenang pun jadi terhambat. Saat itulah titik terang datang dari sesuatu yang tidak terduga-duga. Teman-teman, kasus ini bisa aja tetap menjadi misteri jika bukan karena seorang wanita bernama Remy yang merupakan rekan kerja Tere di rumah sakit. Jadi setelah berbulan-bulan penyelidikan tanpa hasil, tiba-tiba aja ada seorang pria bernama Jose yang menghubungi pihak yang berwenang. Jose mengaku kalau dia punya petunjuk tentang hilangnya nyawa Tere. Tapi masalahnya dia agak ragu-ragu nih dengan petunjuk yang dia temukan. Karena petunjuk ini berasal dari sesuatu yang tidak biasa. Saat itu pihak yang berwenang langsung tertarik dengan pengakuan Jose. Mereka memanggil Jose ke kantor dan meminta Jose menjelaskan hal tersebut secara lebih rinci. Dan inilah penjelasan Jose yang sangat tidak diduga-duga. Jose ini adalah suaminya Remy. Saat Tere meregang nyawa dengan tragis, Remy merasa sangat sedih. Awalnya Jose menganggap ya wajarlah. Namanya juga Tere ini cukup dekat dengan Remy. Tapi lama-kelamaan Remy ini mulai mengalami kejadian yang aneh. Remy itu mengaku kok setiap malam Tere selalu datang dalam mimpinya. Di mimpinya Tere minta tolong pada Remy untuk menemukan pelaku penghilangan nyawanya. Masalahnya Remy selalu memimpikan hal tersebut setiap malam selama 6 bulan. Dan gak cuman itu, Remy juga mengaku kok dia merasakan kehadiran Tere di sekitarnya. Jose lama-lama kesal juga nih dengan sikapnya Remy. Dia merasa Remy ini mengada-ngada. Ini cuma akibat Remy terlalu larut dalam kesedihannya. Tapi kesalahan Jose tiba-tiba aja hilang karena satu kejadian. Jadi saat itu Remy sedang tidur siang di rumahnya. Karena kecapean, Remy ini posisinya tidur di sebuah sofa. Jose yang melihat istrinya tertidur pun berniat untuk menyelimutinya. Tapi saat Jose menyelimuti Remy, tiba-tiba aja istrinya ini buka mata sambil memanggil Jose dengan nada suara yang agak aneh. Jose kaget nih, dia mulai ketakutan. Dia tanya, sayang, ini kamu kan? Ini Remy kan? Dan teman-teman tahu, Remy menjawab kayak gini, bukan, aku ini Tere, tolong aku Jose. Pelakunya tuh masih berkeliaran. Jose tambah terkejut mendengar kata-kata yang keluar dari mulut istrinya.
Ini kan seakan-akan Remy sedang dirasuki oleh arwahnya Tere. Karena ditambah lagi nih teman-teman, suara yang keluar dari mulutnya Remy itu berubah kayak suaranya Tere. Walaupun saat itu dalam keadaan ketakutan, Yosef berusaha menenangkan diri. Dia bilang ke Remy, "Tere, mau kamu apa? Aku sama Remy ini selalu ngedoain kamu kok. Tolong dong, jangan ganggu kami lagi. Kamu gak kasihan? Remy kan sahabat kamu." Dan saat itu, Tere yang sedang ada dalam tubuhnya Remy berkata, "Aku tuh gak mau ganggu kalian. Aku cuma minta tolong. Pelaku tindakan kejam terhadap aku itu namanya Alan. Tolong laporkan ini ke pihak yang berwenang." Udah itu aja. Yosef pun mengiyakan permintaan Tere dan akhirnya melapor ke pihak yang berwenang. Setelah mendengar pernyataannya Yosef, jujur aja pihak yang berwenang tuh sempat ragu-ragu teman-teman. Karena petunjuk ini berasal dari arwah. Tapi teman-teman, karena kasus ini sudah menemui jalan buntu, akhirnya pihak yang berwenang memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Apalagi ada kecocokan antara penyelidikan mereka dengan pernyataan arwah Tere. Menurut arwahnya Tere tadi, pelakunya itu bernama Alan, yang punya nama lengkap Alan Showery. Teman-teman ingat nggak tulisan tadi? Berikan tiket bioskop pada AS. Inisialnya AS, Alan Showery. Alan ini adalah salah satu staf di rumah sakit tempat Tere bekerja. Beberapa rekan kerja Tere mengaku kalau Alan sama Tere ini sebenarnya sangat dekat. Bahkan katanya Tere ini sudah menganggap Alan sebagai adiknya sendiri. Tapi kalau Alan dianggap sebagai adiknya sendiri, masa sih dia tega berbuat segitu kejamnya sama Tere? Dan pertanyaan ini terjawab ketika beberapa hari kemudian Yosef mengaku kalau Remy kembali dirasuki oleh arwahnya Tere. Di situ arwahnya Tere berkata kalau Alan datang ke apartemennya untuk membantunya memperbaiki TV. Yang nggak sama sekali Tere sangka kalau saat itu Alan malah menghilangkan nyawanya dan mencuri perhiasan-perhiasannya. Dan katanya perhiasan tersebut Alan berikan ke pacarnya. Pihak yang berwenang mulai mengawasi Alan. Mereka melakukan penyelidikan secara lebih mendalam. Dan teman-teman tahu mereka pun menemukan fakta kalau Alan tuh baru-baru ini memberikan beberapa perhiasan pada pacarnya. Pihak yang berwenang pun meminta beberapa teman Tere untuk mengidentifikasi perhiasan-perhiasan tersebut. Dan benar aja perhiasan tersebut memang milik Tere. Dan dengan bukti ini Alan akhirnya ditangkap dan dimintai keterangan. Ketika dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, awalnya Alan gak mau ngaku kalau dialah yang sudah menghilangkan nyawanya Tere. Tapi setelah dihadapkan dengan bukti-bukti yang kuat, Alan akhirnya mengakui perbuatannya. Menurut pengakuannya, dia mencuri barang-barang berharga milik Tere untuk melunasi hutang dan juga untuk memberikan hadiah pada pacarnya. Kasus ini pun kemudian dibawa ke pengadilan. Sementara bukti fisik cukup kuat, hal supranatural dalam penyelidikan ini tetap menjadi perdebatan yang cukup besar. Banyak yang merasa kalau kesaksian arwah Tere yang berbicara melalui Remy itu sulit dipercaya. Tapi pengakuan Alan dan barang bukti yang ditemukan membuatnya tetap dijatuhi hukuman maksimal. Karena Alan terbukti telah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa secara berencana ditambah perampasan barang-barang berharga. Kasus Tere ini bisa dikatakan cukup unik, bahkan sering dijadikan bahan studi dalam berbagai dokumentasi paranormal dan acara-acara misteri. Pada akhirnya, apakah kasus ini benar-benar melibatkan kekuatan supranatural atau tidak tetap menjadi perdebatan. Yang pasti, Tere mendapatkan keadilan dan pelakunya pun mendapatkan hukuman maksimal. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1977.